Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Semuanya kabar baik? Amin. Saya tidak minta William nyanyi lagu ini, tapi ini yang saya mau khotbahkan. Kalau bahasa Arabnya ini, insya Allah, gitu, kehendak Tuhan. Ini bahasa Yunaninya, ean ho kurios telese. Ya. Jadi, jika Tuhan berkehendak, katanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami semua. Tuhan, kami oleh kasih-Mu melewati hari demi hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Dan tibalah kami di tahun 2025 dalam keadaan baik oleh pimpinan-Mu Tuhan. Walaupun mungkin di antara kami ada mengalami berbagai gelombang hidup. Tapi Tuhan, bagaimanapun juga kami syukurkan. Karena kasih-Mu cukup untuk menutupi semua itu. Cukup bagi kami semuanya Tuhan. Menghiburkan kami dan menguatkan kami. Tuhan, kami sungguh berharap di tahun 2025 kami akan lebih baik semuanya. Kasih-Mu lebih melimpah di dalam hidup kami. Dan Tuhan, langkah-langkah kami semuanya akan ada dalam genggaman tangan-Mu. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pimpinlah kami. Firman-Mu kiranya menghiburkan dan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita baca Yakobus pasal 4. Ini adalah minggu ketiga dari tahun yang kita masuki. Minggu ketiga dari tahun yang kita masuki. Kita baca Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Kalau sudah dapat kita bacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. High standard ya, yang Tuhan taruh untuk anak-anaknya, orang-orang yang mengasihinya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ini tahun baru. Tahun baru, ya, di berbagai perusahaan dibuat goal setting, ya. Terus target segala macam, ya, yang harus dilakukan begini, begitu, dan lain sebagainya. Wow, saya ingat waktu saya kerja dulu, kami di Toyota, di Astra, sebenarnya akhir tahun kami sudah harus serahkan. Tahun yang ke depan mau jual berapa Corolla, mau jual berapa Corona, mau jual berapa pickup, segala macam harus diserahkan. Saya tanya kepada pimpinan saya, mengapa? Dia bilang, perusahaan memerlukan ini. Kamu harus set. Sehingga kita di cabang kita ini sudah harus serahkan. Dan tahun yang depan kita harus jual berapa truk, berapa pickup, berapa sedan, berapa jeep, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu semuanya akan dikumpulkan ke pabrik. Sehingga pabrik akan membuat ya, sesuai dengan permintaan dari semua cabang yang dikirim itu. Jadi tidak akan kelebihan stok dan tidak akan kekurangan stok. Begitu. Jadi kita bikin goal setting, target penjualan, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita di kerohanian, ya. Jadi ya kurang lebih sebenarnya
Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, di dunia bisnis kita seringkali evaluasi. Tahun lalu ya, ada rugi nggak, untungnya berapa, dan lain sebagainya. Ya enggak ada satu perusahaan yang targetkan tahun depan kita bikin lebih buruk ya. Ngawur. Semuanya mengevaluasi tahun lalu, ya dok. Kemudian apa? Membuat target tahun depan harus lebih bagus lagi. Disemangatin. Sampai ya kayak mobil digas itu, nggak ada remnya lagi gitu, digasin. Supaya apa? Tahun depan kita buat lebih sukses, lebih berhasil, dan lain sebagainya. Nah jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya ajak tadi membaca yang Yakobus tulis. Ya. Surat Yakobus ini sangat unik, sangat unik. Hampir-hampir dicopot oleh Martin Luther dari kanon kita, 66 kitab. Ya. Lah kenapa? Lah, karena Luther pada waktu itu dia keluar dari Katolik, menggebu-gebu masalah iman. Oh iman. Jadi dia baca Yakobus ini perbuatan terus, perbuatan. Nah, padahal ya, ini surat yang diinspirasikan. Maksud Yakobus itu adalah apa? Kamu ngomong iman. Kalau tidak diimplementasikan ke dalam kehidupan, perbuatan sehari-hari, imanmu kosong. Betul-betul kosong. Oleh sebab itulah, iman yang benar adalah iman yang menghasilkan perbuatan dari iman itu. Gitu. Ya. Jadi kalau omong iman saja, perbuatannya salah, imannya nggak bunyi, gitu, nggak gaung. Gitu. Dalam medsos saja, ini baru di grup debat kita. Ini ada grup debat. Bulan apa-apa masuk anak muda satunya. Wah, dia olok-olok ya, kayak mau maki-maki. Saya bilang, apa yang kau sampaikan? Kalau dilihat dari caranya kamu sampaikan, itu tidak mungkin kebenaran. Baru dia diam. Ya, karena kalau kamu menyampaikan kebenaran dengan cara macam begitu, ya, orang yang membacanya saja sudah ini nggak mungkin bisa benar dengan cara macam begitu. Ya. Nah oleh sebab itu, Yakobus menyampaikan sesuatu yang sangat praktikal untuk kehidupan sehari-hari. Oke. Dalam kehidupan kita, ya, apalagi ganti tahun, ya, bahkan ya, ketika kita mau melakukan ini itu dengan perencanaan, mau dagang kemana, ke Kalimantan, ke Bali, ke Sumatera, penuh dengan rencana. Yakobus ngajak untuk merenungkan bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita tidak tahu. Sudah sering kali kita mendengar orang yang sehat walafiat, rajin olahraga, main bulu tangkis 1 minggu 3 kali dan lain sebagainya, tiba-tiba mati. Ya, tiba-tiba mati. Ya, ada yang sehat walafiat, ada yang sudah sakit-sakitan, naik tangga sudah nggak mampu, hidup terus. Betul nggak? Lah kita bilang ini dia, ya toh. Oleh sebab itu jangan ada yang sombong katanya. Jangan ada yang sombong. Ya ada yang berpikir begitu ya. Aduh, saya ini ya belakangan ini saya punya tangan memang ya mungkin sekarang agak mendingan gitu. Pak Cisang itu banyak pencet saya ya toh. Saya bilang sama Simo, ya saya bilang kira-kira bisa sampai umur 70 sih kira-kira nyampe sesuai Alkitab gitu kan. Kan kata Alkitab apa hidup manusia ada apa? 70. Kalau kuat 80 ya. Aduh, saya pikir saya nggak sekuat itu. Ya. Makanya yang saya doakan, dari semalaman ini saya susah tidur, ya. Saya doa Tuhan, saya hanya perlu 2 hal. Saya perlu kesehatan, saya perlu hikmat. Itu saja. Jangan sampai saya bengong, Alzheimer, lalu gemetar-gemetar gitu, nggak bisa jawab orang lagi di handphone, itu repot itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, itu yang saya minta sama Tuhan. Cuman itu saya bilang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya kita membuat rencana dalam hidup. Fine-fine aja, betul nggak? Ya. Justru orang yang nggak punya rencana, kita bingung sama dia. Kamu ini bagaimana? Saya kalau lihat anak muda nggak punya rencana gitu, bingung sama dia. Hidupnya begini aja, santai ria, ya. Nggak ada rencana, nggak ada apa, dan sebagainya. Itu nggak bisa. Ya, nggak bisa. Hidup harus ada rencana. Nah, hidup harus ada rencana. Lalu di sini kitanya apa? Lah kau sombong amat, mau rencana begini begitu. Oke. Ya. Makanya yang dimaukan oleh Yakobus itu apa? Setiap rencana kamu apa katanya? Sertakan Tuhan. Amin. Sertakan Tuhan. Kita evaluasi hidup kita juga sertakan Tuhan di dalam evaluasi hidup kita. Betul nggak?
Apapun yang sudah saya lakukan Tuhan di tahun 2024, betapa miserable-nya. Waduh, ya kacau ini hidup ini. Tuhan, saya mau perbaiki. Tahun 2025 jangan begitu lagi. Ya, saya mau yang lebih baik. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, apa-apa kerja di perusahaan bisnis dan sebagainya, Anda ada goal setting dan lain sebagainya. Saya katakan tidak apa-apa. Tapi tolong ya, dalam hal kerohanian dievaluasi juga. Kenapa? Karena saya kasih tahu Anda, aspek rohani inilah yang menunjang manusia hidup dan hidup dengan baik di hadapan Tuhan. Karena segala hal yang materi yang duniawi itu pasti akan berlalu dan banyak yang mengecewakan. Sejak kebakaran di Los Angeles, saya itu ya karena muncul terus di HP gitu, itu film-film pendek kalau betapa mereka yang rumahnya terbakar 20 miliar, 20 juta dolar punya rumah, Anda hitung berapa? Itu 300 M loh. 20 juta dolar. Ya, 300 M punya rumah. Di Jakarta mau cari rumah 300 M. Ya, hangus jadi debu, orangnya bengong-bengong gitu. Mau jadi apa? Wih, saya bilang, rumah 100 M saja, gitu. Udah kayak apa ya nggak? Nggak tahu nih IKN tuh istananya habis berapa duit gitu. Ya nggak? Tapi saudara yang saya kasih dalam, makanya saya kasih tahu ya. Di dunia ini ya, yang bisa kita jadikan fondasi untuk tumpuan hidup bukanlah sesuatu yang duniawi materi, ya, tapi sesuatu yang rohani. Sehingga apapun yang terjadi, kita masih kokoh, masih dapat tersenyum. Nah, ini yang penting. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari kita evaluasi kerohanian kita. Amin. Ya, kita evaluasi kerohanian kita. Adakah 2024 yang lalu ya saya puas dengan kerohanian saya? Puas nggak? Ya. Adakah saya puas? Wah, dulu nih yang tua-tua, yang ini, yang lama-lama, Pak Asau, Pak Hasan, Pak Timotius, nah, ingat itu dulu kita. Kita ada absen hari Minggu loh. Kita ada absen ya, hari Minggu datang absen, hadir. Sehingga apa? Akhir tahun kita, siapa yang 52 minggu nggak pernah absen punya? Sekarang sudah rame, mau absennya susah. Makanya saya foto tadi, saya cepret gitu ya sebenarnya. Saya cepret ini cara absen yang paling simpel. Betul nggak ya? Nanti lama-lama saya besarin, nah ada dia itu duduk di situ. Ya. Kok lama nggak ada lagi gitu. Ya, ini cara absen canggih sekarang ya. Saya foto terus, saya foto ya. Saya tahu. Nah, biasanya manusia tuh kebiasaan. Pak Budi pasti di situ. Kalau di situ kosong, nggak ada dia gitu kan. Ya, siapa pasti situ ya nggak? Ya, begitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita evaluasi kerohanian kita. Baikkah? Ya. Kalau kita grade ya, jadi gini ya, best, ya baik, kurang baik, sedang. Ya, Anda kira-kira di posisi mana? Begitu. Kira-kira di posisi mana? Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Untuk ke depan, tahun 2025, bagaimana kalau kita perbaiki? Bagaimana kita perbaiki? Selain kita baca tadi Yakobus yang mengajak kita, jika Tuhan menghendaki, saya mau buat ini, itu, dan lain sebagainya. Ini satu nasihat yang sangat baik. Kenapa? Karena berarti kita merencanakan sesuatu ke depan, kita ikut sertakan Tuhan. Tuhan, ya, saya ingin berbuat ini, ingin berbuat itu. Tolong. Ya. Dunia sekarang itu jauh lebih banyak penipu daripada zamannya Yakobus, betul nggak? Ya ampun, ya dong. Gampang ditipu. Gampang salah, bikin keputusan yang salah. Nah, kalau kita tidak mengajak Tuhan untuk ikut dalam apa yang kita rencanakan, ya kita terlalu sombong sebenarnya. Karena kita tidak tahu masa depan. Yang tahu itu Tuhan. Nah, saya ingin melihat perjanjian lama. Perjanjian lama. Memang hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Itu Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Lukas 16:16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai Yohanes. Makanya orang Advent paling marah sama saya. Mereka bilang, Pak Suhento, hukum Taurat tidak berlaku lagi. Saya bilang, Tuhan Yesus yang ngomong. Bukan saya. Ya kan? Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai Yohanes.
Sesudah itu berlaku apa? Kitab Perjanjian Baru sebenarnya. Kitab Perjanjian Lama itu tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Ya. Nah, lalu ya. Loh, kenapa orang tanya sama, Pak, itu dibuang aja Kitab Perjanjian Lamanya. Jangan. Loh, kenapa? Dari mana kita tahu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan kita keturunannya? Betul nggak? Nggak bisa. Dari mana kita tahu air bah? Dari mana kita tahu Mesias mau datang dari keturunan siapa dan sebagainya? Dari mana kita tahu? Ada banyak pelajaran di Kitab Perjanjian Lama yang kita perlu, kita sangat perlu. Dan ada contoh-contoh kehidupan, contoh-contoh sikap manusia kepada Tuhan, dan kemudian balas Tuhan bersikap apa kepadanya, dan sebagainya, yang indah-indah, yang patut kita contoh. Dan di Perjanjian Lama ada juga berisi hal-hal yang tidak boleh dicontoh, karena Tuhan itu fair. Tuhan itu fair. Dia mencatat kehebatan Daud, Tuhan mencatat juga kejatuhannya, betul nggak? Supaya statement Alkitab tidak ada orang benar, satu orang pun tidak ada firm, betul nggak? Jadi Daud hebat, ada nggak hebatnya? Betul nggak? Abraham hebat nggak? Bapak orang beriman. Pernah Abraham nggak punya iman? Ya, gara-gara istrinya terlalu cantik. Dia takut pula Firaun jatuh cinta sama Sarah. Ya kan? Lalu dibilang apa? Ditanya, ini siapanya? Adik saya. Walau. Waktu itu tahu nggak apa? Sarah umur 80. Ini kalau lihat nih, yang umur 60-an aja udah peyot. Ini 80 ya. 80 dia ya. Firaun bukan kekurangan cewek loh, tau nggak? Raja loh. Dia lihat Sarah yang umur 80, hatinya langsung peng gitu ya. Walah ya. Dia tanya, ini siapanya? Abraham ketakutan, dia disembeli gara-gara Sarah. Dia mau bilang istri saya, dia takut. Dia bilang apa? Adiknya. Benar sih adiknya, dan juga istrinya. Cuman dia kasih tahu separuh kebenaran. Seringkali orang kalau mau bohong itu kasih tahu apa? Sebagian kebenaran. Sisanya dia sembunyiin. Akhirnya Abraham, bapak segala orang beriman, tercatat pernah imannya jatuh anjlok sekali. Tuhan mencatat semuanya. Dan Tuhan mau kita mencontoh hal yang baik. Dan Tuhan mau kita menghindari, ya, mewaspadai contoh-contoh yang salah ya, di dalam semua catatan Alkitab. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, di awal tahun ini, pada saat kita mau merencanakan banyak hal ke depan, saya ingin mengajak Anda untuk hal kerohanian kita mencontoh Daniel. Ya, coba buka kitab Daniel pasal 1. Kitab Daniel pasal 1. Ya. Ayat yang ke-8 sangat indah. Ini pasti sangat menyenangkan hati Tuhan. Sangat menyenangkan hati Tuhan, saudara sekalian. Ayat 8 dari Daniel pasal 1. Apa katanya? Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, ini kalau tidak dijelaskan latar belakangnya bisa salah paham. Ya. Daniel ini bukan di zaman kita. Daniel ini bukan di zaman ibadah hakikat rohania dalam kebenaran. Daniel ini di dalam zaman ibadah simbolistik, ritualistik, jasmania. Ya. Apa itu? Jadi pada waktu zaman Daniel, ibadahnya itu simbolistik. Jadi mereka menyembah simbol-simbol. Segala-galanya pakai simbol. Yesus Kristus juru selamat saja disimbolkan pakai domba. Pernah disimbolkan pakai ular. Yaitu ularnya yang dibuat oleh Musa itu dinaikkan ke atas tiang. Jadi simbol semuanya. Oleh sebab itu bait Allah itu penuh dengan simbol semuanya. Penuh dengan simbol. Kenapa ada domba satu disembelih, satunya domba hitam dilempar, disuruh lari ke hutan.
Nah sekarang jadi apa? Apa katanya? Kambing hitam. Jadi dikambing hitamkan itu usulnya dari situ itu ya. Dikambing hitamkan. Wah, kadang nggak salah, tapi dikambing hitamkan. Itu semuanya. Kenapa? Jadi semuanya itu simbol. Jadi simbolistik, ritualistik. Ritual. Jadi nyembah ritual. Makanya gara-gara ritualistik inilah makanya ada banyak pernak-pernik, banyak itu dengan jubahnya. Ya. Apa bunyi-bunyian ting-tang segala macam itu ritualistik. Ya. Jadi sembahyangnya hadap kemana? Sembahyangnya hadap sana. Satu hari 3 kali orang Yahudi. Teman kita 5 kali. Ya. Jadi 3 kali. Ya. 3 kali. Kita tanya gini, secara logika kalau salah hadap sembahnya salah ya? Betul nggak? Ya. Aduh, saya dengar ada teman yang cukup nakal. Setiap kali kalau dia tinggal di hotel, ya, kalau bukan yang pakai tempel yang bisa digerak-gerakkan, itu dia gerakin gitu. Jadi orang lain kali lagi yang masuk ke hotel itu mau sembahyang, ngadapnya pasti putar-putar gitu. Waktu saya masih kecil, ya, naik kapal di Sungai Kapuas. Sungai Kapuas itu berkelok-kelok, gitu. Betul nggak? Jadi sampai waktu mau sembahyang, dia hadap begini. Jadi kapalnya putar, dia putar gitu. Kapalnya putar lagi dia putar. Waktu saya kecil saya heran. Saya tanya sama orang tua, saya bilang kenapa dia putar-putar? Nah, saudara yang saya kasih. Jadi simbolistik, ritualistik, jasmania. Nah, simbolistik ini jadi Tuhan menjadikan apa? Tuhan menjadikan salah satu hari sebagai hari untuk menghormati Dia. Jadi gini, untuk menghormati Tuhan, hormatilah hari Sabtu. Nah, kenapa nggak boleh hari Jumat? Kenapa nggak boleh hari Minggu? Enggak. Tuhan bilang, saya pilih hari Sabtu. Hari Sabtu saya nyatakan hari istirahat. Padahal Tuhan Yesus ngomong apa? Bapakku kerja sampai hari ini. Setelah manusia jatuh dalam dosa, nggak istirahat. Malah kirim Tuhan Yesus kerjanya berat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Ritualistik. Ya. Dan jasmania. Makanya ini mesti dicuci sampai bersih. Jasmania. Jadi ibadah yang bersifat jasmania. Nah, simbolistik dan jasmania digabung sehingga apa dong? Ada makanan yang dinyatakan haram. Binatang yang memama biak tidak berkuku belah, ya, dinyatakan haram. Ya, dinyatakan haram jadi nggak boleh makan. Apa masalahnya? Ya, itu hanya bersifat simbolistik, ya, dan jasmania untuk mengajarkan kesucian hati, memakai alat peraga perut gitu loh. Ya, jadi itu maksudnya. Nah, setelah Tuhan Yesus datang, dia bereskan. Dia bilang apa? Enggak ada makanan yang bikin orang najis. Enggak ada. Ya, karena apa? Semuanya masuk hari ini, selambat-lambatnya 2 hari kemudian keluar. Betul nggak? Nggak ada. Jadi nggak ada yang bikin najis. Lalu yang bikin najis itu apa? Yang keluar dari mulut. Apaan? Muntahan. Omongan maksudnya gitu ya. Nah, saudara yang saya kasih, itu yang bikin orang najis. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, karena ibadah simbolistik, ritualistik, jasmania zamannya Daniel begitu ketat, mereka tidak boleh makan makanan yang nggak disembelih sehingga darahnya ketekan di dalam dan lain sebagainya, makanan yang dipersembahkan kepada berhala, sehingga Daniel berpikir, waktu itu Daniel itu anak muda, diperkirakan belum umur 20 loh, ditangkap dia tuh buangan, ya, ditangkap dan dibawa ke istana, dipekerjakan. Wah, ini kan tawanan itu dibagi-bagi. Nah, yang satu dibawa sana, yang ini bawa sana, yang bawa sana. Daniel ini kelompok yang agak pinter. Katanya bisa tulis segala macam. Nah, gara-gara dia agak pinter, lalu dia dipekerjakan di istana. Makanan menunya lebih istimewa, betul nggak? Ya kalau yang di kerja tukang batu segala macam, ya paling-paling nasi bungkus, betul nggak? Tapi Daniel ini dipekerjakan di istana, makanannya, wow. Makanan raja, tapi dia tidak bersyukur. Dia pikir, wah ini makanan raja, ini lahap nih kali ini nih, lihat semuanya. Tapi apa katanya? Dia bertekad
Daniel bertekad. Bertekad apa? Ini dia ya. Ini ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dia berketetapan enggak. Saya enggak makan itu makanan. Kenapa? Ini Raja Babel ya. Bisa jadi sebelum makan itu makanan semuanya tuh dibawa ke tempat kuil berhalanya dulu. Ya. Untuk menjalani ting tang gitu ritual sebenarnya baru kemudian disajikan. Wah gawat nih dia bilang. Daniel tidak mau menajiskan dirinya. Daniel berketetapan hati untuk menjaga kerohaniannya murni, bersih, pure di hadapan Tuhan. Sebagai orang muda yang cinta Tuhan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Waktu saya muda saya baca ini. Dalam hati saya, Tuhan, saya juga mau berketetapan hati untuk selalu memuliakan Engkau sejak masa mudaku. Banyak orang ingin jadi seperti Daniel, tapi tidak pernah berketetapan hati seperti Daniel. Anda tahu, orang terhebat ya, yang bisa jadi Perdana Menteri 3 raja. Ya. Nebukadnezar jadi Perdana Menteri. Ya. Belshazzar sebentar aja, anaknya Nebukadnezar sebentar. Kemudian digantikan. Ya. Darius digantikan. Semua ya. Tiga raja dia jadi Perdana Menterinya. Luar biasa kan? Hebat sekali dong. Sampai dia tua sekali. Ya. Sampai Tuhan berkata, ya, doa Daniel paling didengar oleh Tuhan. Doanya Daniel. Luar biasa. Bukankah semua orang ingin dengar Daniel hebat? Betul nggak? Mau seperti Daniel. Tetapi, start awalnya di mana? Start awalnya di mana? Mau hebat seperti Daniel, start awalnya di mana? Ini, pada waktu dia belum umur 20. Kenapa dia belum umur 20? Setelah 70 tahun pembuangan, 70 tahun sudah lewat, Daniel masih hidup. Ya. Berarti waktu itu mungkin dia mendekati umur 90. Setelah 70. Jadi dia umur belasan. Anak muda umur belasan. Mengasihi Tuhan sedemikian rupa. Sampai berketetapan hati. Tidak menikmati makanan enak semuanya yang menggiurkan. Dan berketetapan hati, saya harus menjaga kesucian di hadapan Tuhan. Saya harus memuliakan Tuhan. Padahal, kalau di flashback tahun lalu mungkin, ya, seperti kita, banyak orang Yahudi mungkin kecewa kepada Tuhan. Banyak orang Yahudi. Kenapa? Lah, itu kan Yerusalem dihancurkan, bait Allah diremukkan, semuanya. Mungkin bertanya, di manakah Allah Jehovah yang hebat itu, yang katanya di dalam cerita bawa orang keluar dari Mesir lewat laut yang kering dan lain sebagainya, dan masuk lagi kemudian Jericho punya air juga disurutkan. Di mana? Kenapa sekarang dia punya bait hancur, Yerusalem habis dibakar? Di mana? Allah Jehovah di mana? Tidurkah dia di mana? Gitu. Banyak orang kecewa dan lemah iman. Tapi ada anak muda seperti Daniel. Tidak. Dia tahu. Orang yang bisa mengevaluasi diri adalah orang yang berhikmat. Kenapa tahun 2024 hidup saya begini, Tuhan? Kenapa bisnis saya tidak jalan? Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini? Hei, ya. Duduklah tenang dan berdoalah. Duduklah. Ya. Kalau boleh, doanya malah gini, Tuhan, tunjukkan saya salahnya di mana. Tunjukkan saya. Kasih tahu saya salahnya di mana, Tuhan. Supaya saya bisa memperbaikinya. Supaya saya bisa memperbaikinya. Kalau tidak, jalan itu diteruskan. Bukan tidak mungkin. Makin parah, makin parah, makin parah. Dan bisa binasa. Bukan tidak mungkin. Oleh sebab itu, orang berhikmat adalah orang yang bisa mengevaluasi diri. Orang yang bisa melihat dosanya sendiri. Orang yang bisa melihat
kesalahan saya ini Tuhan. Dan ketika seseorang bisa melihat kesalahannya, kekurangannya, dan mengakuinya di hadapan Tuhan, disitulah Tuhan senang. Disitulah Tuhan lihat, oh, dia pantas, dia boleh dipulihkan, dia layak untuk dipulihkan. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Daniel, dia tidak kecewa kepada Tuhan, tidak. Dia tahu Israel diremukkan, Yerusalem dihancurkan. Dia tahu itu adalah karena apa? Sudah berapa generasi bangsa Yahudi membelakangi Tuhan. Mereka membangun berhala dan lain sebagainya. Di zaman Raja Manasye paling parah. Mereka telah mengikuti ajaran sesat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam medsos yang saya dapatkan adalah apa? Banyak orang, ya, walaupun hidupnya sampai kacau balau, miserable, dia masih belum bisa melihat dia di dalam kesesatan. Dia masih belum bisa melihat bahwa yang diimaninya itu salah, bahwa yang diperbuatnya itu salah. Saya tulis satu slide meme. Ya. Saya bilang di dalam penghukuman musibah terjadi. Biasanya orang sesat akan di dalam kesesatannya. Malah dia pikir dia belum rajin di situ. Bahkan dia konyol. Betul. Bayangkan. Padahal dia sudah dihukum karena kesesatan itu. Ya. Waktu COVID merebak, saya dipostkan video orang menangis di jalan berlutut. Tuhan, tolong. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Tuhan yang selama ini dia imani di dalam kesesatan. Justru karena itu dia dihukum. Aneh kan? Berapa banyak orang yang bisa mengevaluasi selain perbuatan, sebenarnya mengevaluasi apa yang saya imani sudah benar belum. Siapa tahu ini penyebabnya. Saya begitu parah, sesat terlalu jauh. Itu yang harus. Daniel, dia tidak kecewa kepada Tuhan yang membiarkan Israel dihancurkan. Yerusalem hangus. Bait Allah roboh, remuk semuanya. Dia berketetapan kembali. Dia tahu Tuhan tidak mungkin salah. Dan saya harus benar di hadapannya. Dia belum ada lihat nanti bakalan jadi Perdana Menteri, nanti bakalan ini, bakalan itu. Tidak. Pokoknya dia berketetapan di hadapan Tuhan, saya harus benar. Gitu. Saya harus benar. Ini sudah bagus. Tuhan sudah lihat itu bagus sekali. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, di awal tahun ini saya mengajak jemaat sekalian. Pasti akan jadi lebih indah. Kalau Anda sanggup melihat kesalahanmu di tahun 2024, maka Anda bisa memperbaikinya di tahun 2025. Tetapi jika Anda gagal melihat kesalahanmu, Anda gagal mengevaluasi diri, Anda tidak mungkin bisa maju. Karena tidak tahu apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diubah, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita ikut Daniel. Kita ikut Daniel. Daniel menginspirasi kita. Akhirnya Daniel bilang, Tuhan, ya, oke, nenek moyangku sudah salah. Ya, mereka sudah salah. Makanya sekarang jadi budak pembuangan. Ya. Tapi sekarang saya kembali. Mau benar kembali di hadapan Tuhan. Saya mau menjaga diri supaya kudus di hadapan-Mu. Tidak menajiskan diri. Luar biasa. Ketetapan ini, ya, ketika disampaikan, Tuhan penuh dengan sukacita. Malaikat bersorak-sorai. Di muka bumi masih ada anak muda yang demikian. Setelah kotanya dihancurkan, bait Allahnya runtuh total. Tapi masih ada anak muda yang demikian. Bagaimana Tuhan tidak mengangkatnya? Betul nggak? Bagaimana? Ya loh. Tuhan
Ya, Tuhan itu mencari-cari. Tuhan menciptakan manusia yang bebas, hatinya bebas, free will-nya ada. Ya. Dan ketika seorang anak muda mempunyai hati yang sedemikian, menggugah Tuhan, oh, orang ini pantas untuk dinaikkan. Orang ini pantas untuk dipupuk. Jangankan Tuhan. Kita pihak sekolah saja cari-cari mahasiswa yang bagus. Ya kita doakan supaya nanti dia tamat, bikin gereja yang bagus, yang besar. Betul kan? Ya, semuanya. Orang tua juga mencari anak yang bagus. Ya, Tuhan sama. Sama. Dia mencari-cari. Di mana ada orang yang bisa dia andalkan. Di mana? Di mana ada anak muda yang seperti Daniel lagi? Di mana ada? Oh, Tuhan cari, saudara yang saya kasih. Tuhan cari. Bertekad. Nomor 1, bertekad. Anda ada tekad, maka Tuhan akan memberikan ini ekstra energi untuk tekad kamu. Harus ada tekad dulu. Ada tekad, Tuhan kasih energi. Tuhan tambahkan hikmat. Bayangkan, pada waktu Daniel bertekad inilah, Tuhan, oke. Di pasal 2 kita baca, Tuhan kasih mimpi sama Nebukadnezar. Nebukadnezarnya mimpi, dia kumpulkan orang pintar di istananya. Dia bilang apa? Saya mimpi. Ini mau tahu mimpi saya, maknanya apa? Mereka semuanya kasak kusuk pikir, suruh dia ceritakan mimpinya. Awas ya, jangan tafsirkannya kamu semacam, saya semacam, nanti kepala kita copot nanti semuanya. Jadi Nebukadnezar lihat, oh ini mereka sudah kong kali kong nih, supaya jawabannya seragam gitu. Nebukadnezar bilang apa? Oke, kalau gitu, saya tahu kalian ini sudah coba-coba mau nipu saya. Sekarang saya bilang ya, saya tidak mau kasih tahu kalian saya mimpi apa. Kalian kasih tahu saya mimpi apa. Nah mati loh. Sekarang barulah mereka semuanya bilang apa, ampun, mereka angkat tangan. Ya Tuanku Raja, yang macam begitu, cuman dewa-dewa yang tahu katanya. Bukan saya bilang, saya lihat kalian ini sudah kong kali kong nih mau nipu saya dewa. Udah dipotong aja kepalanya daripada ya toh apa ini bebanin APBN gitu ya enggak. Aduh, jadi repot gitu ya. Akhirnya apa tau enggak yang terjadi? Ariok, kepala istana, udah mulai mau potong-potong orang gitu. Ketemu Daniel bilang, ini masalahnya apa? Kenapa ribut istana? Siapa yang duluan? Gitu kan. Dia bilang, ini raja mimpi begini. Daniel bilang, kasih waktu. Daniel berdoa. Katanya mengajak 3 orang temannya berdoa. Dan Tuhan kasih tahu Daniel mimpinya Nebukadnezar. Oh. Coba kalau di ayat 8 pasal 1 Daniel tidak bertekad macam begitu dan rohaninya kacau balau. Apa Tuhan akan kasih tahu Daniel mimpinya Nebukadnezar? Nonsen, bodoh, nak mungkin. Betul nggak? Siapa yang Tuhan cari? Tuhan cari siapa? Tuhan cari orang yang bisa dipakainya. Pada waktu bait Allah dihancurkan di Yerusalem, apa kira Tuhan tidak sedih? Apa Tuhan tidak sedih? Bait yang dibangun begitu besar, begitu hebat. Tuhan sedih. Oke? Dan Nebukadnezar di satu sisi itu hebat sekali. Mana ada Allah segala bangsa. Nggak ada yang bisa nantang saya. Itu kan udah saya robohin semuanya. Sampai Yehova dihina-hina. Nah sekarang, Tuhan mau cari siapa yang bisa dipakai untuk memperbaiki namanya. Ya kan? Memperbaiki namanya. Siapa yang bisa dipakai? Ada anak muda. Ada anak muda yang hebat. Oke? Kalau gitu kasih mimpi Nebukadnezar, yang mimpinya dia bingung, gitu. Nanti Daniel ini yang menafsirkan mimpi itu. Sekali Nebukadnezar udah bunuh-bunuh orang, Ariok kepala istana bawa dia Daniel masih muda, lihat imut-imut ya dong ini. Coba apa sih yang bisa dia lakukan? Tapi Daniel bilang apa? Tuanku Raja, Tuanku mimpi melihat patung yang besar sekali. Nebukadnezar mungkin, saya pikir dia punya mata, nggak tahu ukurannya ya, sebesar pingpong mungkin gitu ya. Terbelah lah, dia kaget. Istri saya saja saya nggak cerita, ini dari mana dia tahu? Ya kan? Dari mana dia tahu?
Nah, Daniel kasih tahu segala-galanya sampai kepada kerajaan demi kerajaan semua sampai yang terakhir. Nebukadnezar tidak bisa tidak berteriak bahwa inilah ya Allahnya Daniel. Tidak ada yang lebih hebat. Jadi Tuhan meninggikan dia lagi memakai orang yang bisa dipakai. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Anda tahu sekarang dunia ini mau kacau balau? Ya. Dunia mau kacau balau dan Tuhan cari-cari anak muda. Tuhan cari-cari yang bisa dipakai. Yang bisa dipakai. Yang rela, dengar baik-baik, yang rela tidak menikmati makanan istana yang mewah. Itu bisa diartikan yang rela. Yang rela apa? Tidak menjadi konglomerat. Yang rela tinggalkan bisnis dan untuk Tuhan. Yang rela. Tidak usah suruh orang lain. Dan tidak perlu disuruh orang lain. Kita sendiri yang mempersembahkan Tuhan. Inilah aku Tuhan. Inilah aku. Aku rela. Aku rela. Tuhan cari orang yang demikian. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oke. Itu yang pertama. Itu baru poin 1. Poin kedua. Selain bertekad. Berjanji. Berjanji. Saudara, ya. Anda senang nggak dengan janji Tuhan? Senang nggak dengan janji Tuhan? Hah? Kita membaca janji Tuhan. Aduh Tuhan, janjimu menghiburkanku. Janjimu menguatkanku. Kalau kau senang dengar janji Tuhan, menurut Anda Tuhan senang dengar janji kamu? Gimana? Tuhan senang janji kamu? Tuhan senang kamu berjanji? Enggak. Janji juga nggak mau, saya takut, saya nggak mau janji ya. Kalau orang bilang ini apa? Ada teman kamu, dia mau pergi, ya. Udah makan separuh dia mau pergi, dia tunggu kita yang bayar. Misalnya bilang, kenapa kamu mau pergi? Ini saya mau pergi ke sana sebentar, ini ada urusan. Balik janji nggak? Oh, janji. Kan kita senang. Dia bilang balik janji nggak? Enggak, saya nggak tahu, saya balik nggak? Nggak ada bisa begitu ya. Seringkali tahu nggak? Kalau janji masih belum cukup, dia apain? Tahan tasnya. Sandra, ya nggak? Anda senang dengar janji Tuhan? Menurut Anda Tuhan senang dengar janji kamu nggak? Tuhan mau kita janji. Tuhan mau kita janji. Janji Tuhan kepada kita pasti dan dia tidak pernah ingkar. Janji kita kepada Tuhan, tolong dijaga juga. Kalau orang nggak mau janji. Jadi saya ingat waktu saya muda. Salah satu kakak sepupu saya pacaran sama teman saya. Tiba-tiba dia putusin. Teman saya kan mau cari tahu kenapa diputusin. Gitu. Nah saya lah yang paling dekat. Bilang, aku diputusin. Akhirnya saya datang kakak saya. Kenapa kau putusin si Anu dengan teman saya? Saya bilang apa? Ya kita udah pacaran sekian tahun, dia nggak pernah janji apa-apa. Saya nggak janji apa-apa, apa juga janji kita, jadi cuma malam minggu hahu-hahi gitu ya. Kemudian nggak ada janji. Dia jadi merasa masa depannya tidak secure, nggak ada janji. Gitu. Ya kan? Cuman kadang-kadang ada laki-laki yang terlalu banyak gombal janjinya. Gitu. Nah ini juga nggak bisa, janji itu harus dipegang. Gitu. Tapi biasanya orang seneng sekurang-kurangnya kita sudah terhibur oleh janjinya, betul nggak? Pelaksanaannya kan belakangan, betul nggak? Gitu. Kita berjuang ya, nanti tahun sekian menikah. Nah, itu kan ada pegangan, betul nggak? Gitu. Kalau nggak malam minggu hahu-hahu, udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak ada janji. Waduh, ini jadi apa enggak ini? Iya nggak? Gimana ini? Ya orang perlu janji gitu loh. Janji itu sekurang-kurangnya itu menghiburkan hati. Kalau ada pelaksanaannya tepat dan dipegang kuat, lebih mantap lagi. Ya dong? Tapi sekurang-kurangnya itu janji. Itu. Nah janji. Sama, Tuhan mau dengar janji kita nggak? Mau. Gimana?
Mau janji sama Tuhan tahun 2025 lebih bagus? Hah? Lebih setia? Lebih mengasihi Tuhan? Lebih rajin? Ya. Lebih dalam memperhatikan pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya? Di dalam Alkitab. Coba kita baca di Kejadian pasal 28. Ya. Kejadian pasal 28. Ini juga ada anak muda yang hebat. Ya. Anak muda yang hebat. Kejadian pasal 28. Ini mengenai Yakub. Ya. Mengenai Yakub. Ya. Mengenai Yakub. Kejadian 28 ayat yang ke-20. Kita baca. Kejadian 28 ayat 20. Sama-sama, 1, 2, 3. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yakub. Dan diperkirakan waktu itu dia masih anak belasan. Ya. Mungkin sekitar 20-an. Pokoknya masih muda sekali. Mirip-mirip kondisi Daniel. Ini orang-orang fresh ini Tuhan sangat indah. Sangat rindu kan. Kita sudah tahu ceritanya, ya. Dia orang yang sangat ingin perkara rohani. Sementara abangnya, Esau, anggap remeh. Satu hari, Yakub melihat ada peluang bisnis. Esau lagi sedang kelaparan dan kehausan, sedangkan dia masak itu kacang yang enak sekali. Dan ya Esau mau makanannya Yakub. Yakub lihat ini nggak boleh dilewatin ini. Oke, jual hak kesulungannya kepadaku. Esau Alkitab mencatat katanya tidak menghargai hak kesulungan loh, berkat yang melimpah-limpah. Semuanya diberikan, diucapkan oleh bapak sebelum mati sebagai imam kepada anak nomor 1 yang diucapkannya yang bagus-bagus. Nanti yang nomor 2 yang sudah kurang bagus, gitu. Esau bilang, apalah gunanya itu bagiku. Sini kacangnya. Ya ampun, hak kesulungan dijual dengan murah, obral. 20.000. Kan kacang merah 20.000 satu mangkok. Kalau di Pontianak itu ada cehuntiau, itu ada kacang merahnya gitu. Itu 20-an ribu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, murah sekali. Dan Yakub waktu itu nggak ada notaris, tahu nggak? Yakub sampai minta apa? Sumpah. Esau sumpah loh. Sumpah. Pada waktu delivery, pada waktu bapaknya mau mulai memberkati anaknya, ya, Esau lupa sama dia punya akte notaris. Gitu. Iya, dia lupa aktenya, dia lupa sumpahnya sendiri loh. Dia mau ambil. Ya, sebenarnya Yakub nggak perlu nipu. Tuhan sudah dengar semuanya. Tuhan punya cara. Ya, Tuhan punya cara. Singkat cerita, ya, hak kesulungan akhirnya ditumpahkan kepada Yakub. Dan Yakub sekarang disuruh orang tuanya, karena kelihatannya ini berpapasan segala macam, Esau pasang muka, marem segala macam kan, jadi takut nanti berkelahi gitu ya nggak? Jadi gimana? Jadi Yakub disuruh pergi ke daerah di sana, ya Urkasdim, pulang ke sana, cari istri yang bagus, ya. Wow, semua orang paling khawatir anaknya menikah sama siapa, betul nggak? Wah, setelah membesarkan mereka itu yang nomor 1. Saya bahagia sekali mendengar ada satu orang kita yang di luar negeri, anaknya sekarang sudah mulai besar. Saya dengar dia ngomong katanya apa? Ntar anak saya kalau sudah selesai kuliah,
Saya mau kirim dia ke Grave untuk dapatkan istri di Grave. Wah, saya bilang, puji Tuhan. Berarti apa tahu nggak? Penilaiannya cewek-cewek di Grave ini masih the best. Bukan suruh ke Urkasdim sana carinya gitu ya. Nah, jadi ya itu kan ya toh. Nah, cuman saya ingatkan kepada jemaat Grave di sini, betul nggak? Ya. Kalau Anda berdoa supaya anak kamu menikah dengan orang baik-baik, berarti Anda harus menjaga anak kamu juga orang baik-baik. Amin. Kalau tidak, anak kamu akan jadi jerat bagi yang lain. Betul nggak? Ya kan? Itu jaga, sama-sama kita jaga gitu. Nah, jadi Yakub sekarang mau pergi ke rumahnya Laban cari istri. Ini anak muda yang kayaknya gimana ya? Anda tahu nggak perjalanannya? Itu melewati padang gurun, melewati apa? Bisa ketemu hena, ketemu singa, ketemu perampok segala macam. Dia pasti hatinya itu adalah perlindungan Tuhan amat sangat perlindungan Tuhan. Kadang-kadang orang perlu dalam sebuah situasi sehingga apa? Sangat mengharapkan Tuhan. Karena apa? Kalau everything fine-fine saja, doa saja lupa, betul nggak? Tapi kalau Tuhan, itu mantap gitu, ya toh. Akhirnya apa toh? Yakub berdoa dan dia tidur katanya. Dia ambil satu batu, ya, mungkin di tanah, taruh kepalanya saja tidur. Dia mimpi, wow, seperti di situ tangga turun naik malaikat, ya, tangga surga. Dia dengar Tuhan bilang apa? Bahwa Tuhan akan memberkati dia. Perjalanannya semua Tuhan akan berkati. Oh saudara, Yakub bangun dan dia mulai berjanji. Dia berjanji, kalau Tuhan benar menyertai dia, pergi dan pulang lagi, di sini akan jadi rumah Tuhan. Maka itu akhirnya kemudian menjadi kota Betel. Betel itu artinya rumah Tuhan. Ya, kota Betel di situ. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang hebat apa dong? Dia berjanji kepada Tuhan. Dari semua yang engkau berikan kepadaku, semua berkat, aku akan memberikan 1/10. Persepuluhan. Ini kali kedua persepuluhan disebut di dalam Alkitab. Yang pertama kali waktu Abraham. Ya, ini kali kedua. Banyak orang olok-olok soal persepuluhan dibilang apa? Abraham cuma kasih persepuluhan sekali seumur hidup. Semua orang juga bisa sekali. Saya bilang masalahnya Abraham cuma punya kesempatan kali itu. Katanya mereka juga, Yakub cuman janji, mana ada dia kasih persepuluhan. Yakub mau kasih tapi tidak ada kesempatan. Emangnya kasih sama Laban? Betul nggak? Atau kasih sama siapa? Elimelek, ada raja di situ, raja Kanaan. Ngawur lah. Ya. Dia tidak ada siapa-siapa untuk dikasih. Tidak ada. Ya. Dia mau, tapi hatinya yang paling penting. Tuhan sudah tahu. Dan dia sudah berjanji. Dia berjanji, dia bilang, kalau aku balik ke sini, maka Yehova, di situ ada kata Tuhan huruf besar di ayat yang ke-21, ya. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan huruf besar, apa katanya? Yehova akan menjadi Allahku. Aku setia. Yehova Allahku. Ini janji Tuhan. Ini pengakuan iman, ini tekad, ini janji Yehova Allahku. Ya, aku tidak akan meninggalkan ini. Dia akan jadi bapak dari jalur Mesias. Sudah yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Janjinya menyenangkan hati Tuhan? Amat sangat. Amat sangat. Oleh sebab itu Tuhan sangat ingin kita berjanji. Dan setelah kita berjanji, kita ingat akan janji kita. Ingat akan janji kita. Kalau kita ingat akan janji kita, kita berusaha untuk menepatinya. Kalau ada gagal, kita berkata, Tuhan, ya, saya tidak sanggup menepati janji satu itu. Saya tidak sanggup, saya mau. Tapi saya tidak capai itu. Kita katakan kepada Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita lebih dari apapun. Tapi dia senang mendengar janji kita, karena dari kita berjanji itu, sesuatu keluar dari dalam hati kita, yaitu keinginan baik. Ada satu keinginan di dalam hati orang yang berjanji, yang baik. Dan itu sangat menghiburkan bagi yang mendengarkan.
Dan jikalau tidak sampai terjadi, tidak sanggup dilakukan, kita tanya, Tuhan, ya, saya gagal melaksanakan janji itu. Tolong saya, bantu saya, supaya tahun depan saya lebih baik lagi. Ya, saya berjanji. Nah ini yang kita harus lakukan. Tuhan, berkati usaha saya. Berkati usaha saya. Saya janji Tuhan. Maka hasil usaha saya tidak akan melupakan pekerjaan. Oh jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Siapa di sini pernah membaca riwayat hidup Colgate? Ya. Anda tahu odol Colgate, ya, oleh sabun Colgate. Ya. Colgate anak muda, kerja di pabrik sabun. Ya. Tapi dia orang yang sangat mengasihi Tuhan, orang gereja baptis. Pabrik sabun yang tempat dia bekerja, itu bikin sabunnya, Anda ingat zaman dulu kita sabun cap tangan itu yang model kayak batu bata. Ada juga model kayak batu bata gitu kan, persegi gitu ya, potong di tengahnya gitu. Akhirnya Colgate setelah dia tahu bagaimana cara buat sabun, ya dia keluar dari pabrik itu. Dan dia buat sabun yang beda. Bosnya sampai jauh ketinggalan. Dia buat sabun, dia tambahin minyak wangi, jadi ada sabun wangi, bukan sabun cuci baju, cuci piring, sabun wangi, dan dia punya bentuk bukan kayak batu bata, gitu. Agak model gitu, jadi inovasi. Akhirnya sabun dia paling laris, ya. Paling laris sabun dia. Berkembang kemudian ke odol dan lain-lain sebagainya. Dan dia tidak pernah kasih persepuluhan, tidak pernah lupa kasih persepuluhan. Nah, riwayat hidupnya sampai akhir, dia bilang apa? Dia kasih 90% dari hasilnya. Kenapa dia bilang gitu? 10% saja yang untuk saya tidak akan habis dipakai. Tidak habis dipakai. Ya. Dia memang kasih 10%. Dia 90% saya kasih. Nah 10% saja untuk saya sudah nggak habis dipakai. Ya. Hebat sekali. Dan Anda tahu, kalau Anda baca riwayat hidupnya, zaman itu, berapa banyak misioneri yang dikirim keluar oleh gereja itu pakai uang dia. Pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Colgate. Ya. Luar biasa mengasihi Tuhan. Dan apakah Tuhan mengecewakannya? Nonsense. Ya. Tidak mungkin. Orang yang mengasihi Tuhan. Apa yang terjadi pada Yakub? Di hari tuanya, dia dikuburkan sampai seluruh orang di Kanaan kaget. Pembesar ini orang hebat dari Mesir. Kenapa atau enggak? Karena Yusuf waktu itu sedang perdana menteri dan bapaknya meninggal. Kamu baca nangisnya berapa hari dan bagaimana cara mereka menggotong dia punya jenazah sampai ke Kanaan sana dikuburkan dan berapa heboh penguburannya layaknya Firaun yang meninggal. Hebatnya bukan main-main. Oh luar biasa saudara yang saya kasih tahu. Tuhan tidak pernah kecewakan orang yang saya kasih tahu. Tuhan tidak pernah kecewakan. Kita yang sering kecewakan Tuhan. Yang paling menarik itu ketika Tuhan Yesus khotbah pakai perahunya Petrus. Petrus terpaksa tidak jala karena dia punya perahu dipakai Tuhan Yesus jadi mimbar. Mungkin sambil Tuhan Yesus khotbah, Petrus ada dikit-dikit pikir, gawat nih hari ini nggak dapat ikan. Ini gimana ini nanti pulang ini gimana? Tapi setelah Tuhan Yesus pakai dia punya perahu nggak tahu berapa jam, Tuhan Yesus bayar. Dia bayar. Dia bayar apa? Dia bayar 2 perahu ikan. 2 perahu ikan. Nggak muat. Pada waktu Tuhan Yesus lagi perlu roti untuk kasih makan orang banyak. Seorang anak muda, anak kecil, serahkan punya dia 5 roti dan 2 ikan. Hei, ya. Apa dia rugi? Katanya lebih berapa bakul?
12. Itu untuk siapa? Ya untuk yang punya roti. Betul nggak? Yang lain kan udah kenyang. Saya pikir mamanya kagetnya minta ampun kalau murid-murid semuanya gotong 12 orang murid, 12 bakul kan. Satu orang satu bakul antar ke rumahnya. Mamanya bilang, ini kapan nih belinya di mana? Lewat medsos mana gitu. Ada GoFood mana? Enggak gitu. Ini anak kamu ya, anak kamu ya, dia pada waktu guru kami cari-cari roti untuk kasih orang makan, dia keluarkan makanannya 5 roti dan 2 ikan, dan setelah guru kami memberkatinya, jadi lebih 12 bakul ini kami bawa ke sini, Bu. Waduh. Nah, itu yang terjadi. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita boleh berencana ke depan. Amin. Insya Allah. Ya. Ein hokurios teletes. Insya Allah. Jikalau Tuhan menghendaki, saya melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Dan mohon Tuhan memberkati semua yang saya lakukan. Amin. Kita berdoa. Mari kita renungkan. 2024 sudah berlalu 3 minggu. Tiap-tiap kita mempunyai pengalaman yang mungkin perlu dicatat di tahun 2024. Mengapa jadi begini, Tuhan? Kalau ada yang berat, sulit, ya mintalah Tuhan supaya ke depan ada kelegaan. Kalau ada sesuatu yang salah, kita perlu mengakuinya, meminta maaf kepada Tuhan. Sampai ke lubuk hati kita yang terdalam. Bukan enteng-entengan. Saya tidak tahu masalah apa tiap-tiap jemaat. Tapi orang berhikmat itu berevaluasi. Orang berhikmat selalu dapat menilai sesuatu yang sudah lalu dan menjadikannya pelajaran. Oleh sebab itu saya hanya mengajak jemaat, mari kita evaluasi hidup kita sendiri. Kita evaluasi. Dan mari kita buat ketetapan untuk ke depan. Dan kalau perlu, berjanji kepada Tuhan. Tuhan, saya janji, tahun depan akan lebih baik. Saya akan lebih mengasihi-Mu. Saya akan lebih giat untuk-Mu. Saya akan lebih memperhatikan kebenaran firman-Mu. Saya akan lebih memperhatikan jemaat. Saya akan lebih memperhatikan penginjilan. Saya akan lebih memperhatikan pekerjaan-Mu dan lain sebagainya. Dan Tuhan, tolonglah saya. Pimpinlah hidup saya. Tuhan, biarlah tiap-tiap hal yang saya mau kerjakan, katakan kepada Tuhan. Tuhan, tolong jalan di depan. Hindari orang-orang jahat. Hindari hal-hal yang buruk yang akan menghadang di jalan di depan. Tuhan, tolonglah saya. Katakan kepada Tuhan. Dia mengasihi Anda. Dia sangat mengasihi Anda. Dia mau Anda maju. Dia mau Anda sukses. Dia mau Anda menjadi orang bahagia. Dia mau Anda sungguh-sungguh berbahagia di dalam kasih-Nya. Pasti. Suami istri kalau ada masalah di tahun 2024, buanglah segala hal yang menjadi penyebabnya. Kemarahan tidak boleh sampai matahari terbenam. Ada apa masalah? Tinggal dibicarakan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesalahan yang tidak bisa diampuni. Tidak ada. Itu patut untuk kita renungkan. Orang tua anak
ada perselisihan, salah paham atau apa. Jangan diingat lagi. Diselesaikan. Diselesaikan. Tuhan mau kita saling mengasihi. Tuhan mau kita, kalau bisa kita yang jadi inisiator untuk memeluk orang yang salah paham dengan kita. Untuk menyatakan bahwa maafkan saya sudah salah selama ini. Saya sudah salah, maafkan saya. Saya ingin tahun 2025 kita bahagia, tidak ada halangan. Tidak ada halangan. Penuh sukacita. Kita harus begitu. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, Engkau lihat jemaat Grace, jemaat yang Engkau dirikan, yang Engkau mau pakai untuk menyinari dunia ini mulai dari Jakarta, Sunter, Jakarta, seterusnya Tuhan. Kami ingin menyinari dunia ini dengan pengajaran yang sesuai dengan firman-Mu Alkitab. Dan diikuti oleh hidup kami yang baik Tuhan. Yang patut diteladani. Terpujilah nama-Mu. Dimulialah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.